Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafijah dengan NIM 05071515789. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1 mata kuliah logika. Jawaban soal yang pertama. Dalam logika dan filsafat, rem istilah adalah satuan dasar dari suatu pertanyaan yang dapat merujuk pada objek, konsep, atau gagasan tertentu. Rem dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Ada 3 macam rem beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, rem konkret atau rem nyata. Rem konkret merujuk pada objek atau sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, bersifat nyata dan dapat diamati. Contoh seperti yang ada di sekitar saya. Seperti buku. Karena buku bisa disentuh, diamati, atau dibaca. Contoh lain, kalau kita keluar rumah, jalan-jalan seperti ke alam yang bisa dilihat pemandangannya, seperti pemandangan gunung, air terjun yang bisa dilihat dan diamati, disentuh airnya. Yang kedua, rem abstrak. Rem abstrak merujuk pada gagasan, konsep, atau sesuatu yang tidak dapat ditangkap langsung oleh panca indera, tetapi dapat dipahami oleh akal. Contohnya, keadilan, kebahagiaan, keberanian. Konsep-konsep ini tidak bisa disentuh, tetapi dapat dipahami secara intelektual. Yang ketiga, rem umum atau rem general. Rem umum adalah istilah yang mewakili banyak individu atau kelompok dalam satu kategori. Rem ini tidak merujuk pada suatu objek saja, tetapi mencakup keseluruhan. Contohnya, manusia bisa saja berinteraksi berkelompok, bukan hanya satu orang, tetapi semua manusia. Hewan pun juga berkelompok, tumbuhan juga, dan negara pun berkelompok-kelompok. Sekarang jawaban soal yang kedua. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam penalaran atau logika yang membuat argumen tampak meyakinkan, padahal sebenarnya cacat. Sesat pikir sering muncul dalam debat, diskusi, atau argumen sehari-hari, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bentuk contoh sesat pikir seperti menyerang pribadi lawan yang bukan argumennya, menyalahartikan argumen lawan agar mudah diserang. Ada 5 cara agar dapat menghindari sesat pikir. Yang pertama, pahami dasar logika dan argumen yang valid. Yang kedua, evaluasi bukti dan alasan, bukan siapa yang menyampaikan. Yang ketiga, jangan terburu-buru menyimpulkan tanpa melihat konteks secara menyeluruh. Yang keempat, gunakan prinsip charity saat menanggapi argumen orang lain, asumsikan argumen mereka sebaik mungkin. Dan yang kelima, latih berpikir kritis dan terbuka terhadap koreksi. Demikian jawaban tugas 1 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.